Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saya Hendra Setiawan dari SDN 39 Tulang Bawang Tengah. Saya Vera Mildasari dari TK Dharma Wanita Marga Kencana. Dan saya Edi Azhar Dinata dari SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya Edi Azhar Dinata selaku observer dan rekan saya Ibu Vera Mildasari sebagai coach dan rekan saya satu lagi Hendra Setiawan sebagai coachee. Di sini kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik pada modul 2.3 menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vera, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Edi. Pak Edi sehat kan? Alhamdulillah Bu Vera. Hari ini Bu Vera akan melaksanakan praktik coaching ya? Iya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu. Iya Pak. Bu Vera, sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian coachingnya ya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee saya akan amati sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana nanti Bu Vera akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan si coachee akan menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Vera. Jangan lupa juga ya Bu Vera, disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Baik Bu Vera, yang pertama, potensi apa yang Bu Vera ingin kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh. Dan saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggiring coachee untuk menggali potensi dirinya. Nah Bu Vera, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Vera observasi? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi. Karena saya bingung untuk menentukan kata kunci. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Bu Vera sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coachee dengan indikatornya, misalnya Pak Hendra bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Serta coachee dapat bertanggung jawab terhadap aksinya. Silakan bisa dimulai Bu. Terima kasih, baik Pak Edi. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Hendra. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh iya Pak, boleh. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Vera tentang murid saya Bu. Oh, siap Pak Hendra. Kira-kira mau ngobrolin apa ya kita siang hari ini? Ini Bu, jadi saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 4 itu kan dengan kurikulum merdeka. Jadi saya mengamati anak-anak itu belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam pembelajaran Bu. Jadi ini sangat berdampak buruk bagi hasil belajar di sekolah saya Bu. Nah, ada beberapa siswa juga yang mulai malas Bu di dalam mengumpulkan tugas. Oh begitu ya Pak. Anak-anak mengalami penurunan belajar sehingga hasilnya pun menurun. Iya Bu. Kira-kira apa yang ingin Pak Hendra dapatkan dari obrolan kita sesi siang hari ini? Saya ingin mendapatkan atau menemukan hal-hal yang dapat memotivasi murid
yang ada di sekolah saya, Bu, agar mereka itu lebih giat lagi di dalam belajarnya, Bu. Dari level 1 hingga 10, kira-kira menurut Pak Hendra sendiri, Pak Hendra ada di level berapa saat ini? Kalau saya menilai saya, Bu, saya ini masih merasa di level 6, Bu. Untuk meningkatkan, kira-kira Pak Hendra ini akan meningkatkan ke level berapa, Pak, ke depannya? Sebenarnya sih saya tidak muluk-muluk ya, Bu, ya, dalam untuk menaikkan grade saya. Ya, saya pengennya di level 8, Bu. Saat ini sudah cukup untuk saya sendiri gitu, Bu. Oke. Kira-kira untuk meningkat ke level 8 itu apa rencana Pak Hendra ke depannya? Ya, tentunya saya akan merencanakan manajemen kelas dulu, Bu. Misalnya ketika di dalam awal pembelajaran saya akan membuat kegiatan streaming dulu yang berkaitan dengan pelajaran yang akan saya berikan. Tentunya saya akan bertanya-tanya juga kehidupan sehari-hari kegiatan murid-murid yang ada di kelas saya. Tentunya pembelajaran juga saya akan menggunakan media atau video pembelajaran supaya meningkatkan keingintahuan murid di dalam pembelajaran, Bu, yang selanjutnya bisa diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Dari beberapa rencana Pak Hendra yang disampaikan tadi, mana menurut Pak Hendra yang akan didahulukan dalam waktu dekat ini? Ya, Bu, tentunya yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba untuk menggunakan video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Bu, di dalam proses pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Artinya menurut Pak Hendra itu untuk meningkatkan pembelajaran akan mencoba menggunakan video dan speaking ya, Pak? Iya, Bu, saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Bu. Tentunya saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dibarengi dengan rencana sedemikian rupa supaya bisa tercapai tujuan saya, Bu. Baik Pak Hendra, untuk memudahkan pekerjaan Pak Hendra, siapa yang bisa membantu Pak Hendra dalam melaksanakan rencana pembelajaran ini? Ya, tentunya saya akan berkolaborasi, Bu, dengan Pak Mario, karena menurut saya Pak Mario itu adalah guru IT di tempat saya yang dia mampu dan berkompeten untuk membuat video yang menarik, Bu. Oke. Bagaimana kita bisa tahu rencana Pak Hendra ke depannya ini bisa berhasil atau tidak? Iya, baik, Bu. Minggu depan, Bu, kita akan ngobrol lagi sambil makan bakso ya, Bu, ya. Tentunya nanti akan saya ceritakan rencana yang sudah saya lakukan, Bu. Oh, baik Pak, menarik sekali. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang Pak Hendra dapatkan? Tentunya, Bu, dari obrolan kita siang hari ini, tentunya saya dapat menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Yang pertama, jadi tadi, Bu, saya mencoba untuk menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan bagaimana murid itu kok bisa menurun motivasi belajarnya, Bu. Oke. Kemudian bagaimana cara Pak Hendra berkomitmen terhadap rencana ini? Tentunya, Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan sumber belajar atau video-video pembelajaran yang menarik di dalam proses pembelajaran yang tentunya bisa menarik minat belajar murid itu. Wah, keren sekali Pak Hendra. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu rencana berikutnya pada sesi pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, Bu Vera, atas waktunya pada siang hari ini. Ya, sama-sama Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Edi. Bu Vera tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Pak Hendra. Iya Pak, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Siap Pak. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Vera pada saat melakukan coaching terkait
indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan uji dengan alur Tirta. Mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali kunci, menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusinya. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur, wawasan coach dan menambah ilmu wawasan bekal coach yang profesional. Baik Bu Vera, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Vera dengan Pak Hendra itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga Bu Vera telah melakukan proses alur Tirta. Bu Vera telah berusaha menggali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Hendra. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Bu Vera, sehingga Pak Hendra dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Terima kasih Pak Edi atas pengamatannya, dan ini adalah bahan untuk skill saya sebagai coach untuk meng-coach seorang coachee. Nah Bu Vera, ini pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang yang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu Pak Edi. Baik Bu Vera, untuk pertemuan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini ya Bu Vera ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Hendra. Pak Hendra sehat kan? Alhamdulillah Pak Edi. Pak Edi, hari ini akan melaksanakan coaching ya? Betul Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dulu. Baik Pak. Pak Edi, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching pada coaching kita kali ini. Coach dan coachee yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana Pak Edi memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Bu Vera. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Edi, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Pak Hendra, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang pertama presensi atau kehadiran penuh, dan saya akan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach menggali potensi pada dirinya. Iya. Bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Di sini Pak Hendra ya, untuk kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung ini menentukan yang mana kata kuncinya begitu Pak Hen. Oh iya. Jadi Pak Edi, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Edi selaku coach? Saya dapat menggali potensi coachee dengan indikator misalnya nanti ya Bu Vera bisa mengemukakan ide kreatif dan bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahan yang ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coachee dapat bertanggung jawab tentang aksinya tersebut. Begitu. Baik Pak Edi, silakan
bisa dimulai. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Pera. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Pera sehat. Bisa minta waktunya sebentar Pak untuk ngobrol di siang hari ini? Siap Bu Pera. Apa yang mau kita obrolkan siang hari ini kira-kira Bu Pera? Pak Edi, saya ingin membahas kondisi keadaan anak-anak di sekolah yang akhir-akhir ini saya rasakan peningkatan belajarnya itu menurun. Ada beberapa siswa yang akhir-akhir ini terlihat murung, kurang bahagia. Itu Bu Pera. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak buruk pada hasil pembelajaran dan menurun, begitu ya Bu Pera? Iya Pak. Dan saya ingin meningkatkan bagaimana supaya meningkatkan motivasi belajar anak supaya belajarnya lebih bahagia. Oh ya. Kira-kira Bu Pera ya, dari level 1 sampai 10, menurut Bu Pera sendiri, apakah Bu Pera ada di level berapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya saat ini berada di level 6, yang kedepannya saya ingin meningkatkan lagi. Oh, Bu Pera ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira Bu Pera? Mungkin ke level 8 mungkin ya Pak, supaya lebih ada peningkatan lagi dari sebelumnya. Nah, di sini Bu Pera ya, apa rencana Bu Pera untuk bisa sampai ke level 8 tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bagaimana caranya untuk membuat anak ini lebih nyaman lagi di sekolah dan memicu semangatnya untuk lebih senang lagi berada di sekolah, tentunya belajar sambil bermain seraya belajar supaya lebih bahagia lagi. Nah Bu Pera ya, dari beberapa rencana Bu Pera sampaikan, mana yang menurut Bu Pera dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan? Yang paling mendesak kira-kira Bu Pera? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan rapat intern dengan Dewan Guru supaya mencari bagaimana solusi supaya anak-anak ini lebih meningkatkan lagi bahagia belajar di sekolah. Nah, untuk meningkatkannya tersebut, Bu Pera, kira-kira di dalam pembelajaran di dalam kelas itu, supaya motivasi siswa itu meningkat, kira-kira menggunakan media pembelajaran seperti apa? Rencana saya ke depannya itu menggunakan APE, alat permainan edukatif yang menarik. Mungkin mereka sudah bosan dengan yang lama dan akan kami belikan yang baru supaya mereka lebih senang lagi. Mungkin itu Pak Edi. Oh begitu. Jadi menurut Bu Pera yang harus segera dilakukan yaitu menggunakan media APE pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran tersebut, ya Bu ya? Iya Pak. Kapan kira-kira dilaksanakan Bu Pera? Secepatnya Pak. Artinya mungkin minggu depan akan segera kami lakukan. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Bu Pera, siapa yang bisa membantu Bu Pera dalam melaksanakan rencana aksi tersebut untuk memotivasi dalam pembelajaran tersebut? Yang jelas semua rekan sejawat atau guru di sekolah tetap melibatkan wali murid. Itu Pak. Nah di sini Bu Pera, bagaimana kita bisa tahu rencana Bu Pera dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik? Di sini kita bisa melihat dari minat siswa untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan kita belajarnya sambil bermain, menyusun balok, mungkin ada partisipasi penuh dari siswa tersebut. Itu, Pak. Oke. Nah di sini Bu Pera ya, dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Pera dapatkan? Yang sudah saya dapatkan yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oh gitu ya. Nah kemudian bagaimana komitmen dari Bu Pera terhadap rencana yang telah kita lakukan pada siang hari ini?
komitmen yang akan dilaksanakan ke depannya itu adalah membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas yang harus diketahui oleh guru kelas dan juga siswa-siswinya, Pak. Wah, keren sekali nih Bu Vera ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencananya Bu Vera ya. Setelah melaksanakan dari program-program yang telah dilaksanakan atau yang telah direncanakan oleh Bu Vera pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Vera, sama-sama. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Hendra. Iya, baik Pak Edi. Tadi saya sudah melihat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Edi bersama Bu Vera. Iya Pak, Alhamdulillah. Ya, nah sebelum penutup nih, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Edi. Ya, Yang pertama Pak Edi, ya. apa yang sudah dilakukan oleh Pak Edi pada saat melakukan coaching terhadap Bu Vera terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah Pak Hendra ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching, menceritakan masalah, dan menemukan solusinya. Tinggal meningkatkan lagi skill sebagai coach ya, dengan terus melatih dan mencari literatur, wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai coach yang profesional. Ya, baik Pak Edi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Pak Edi lakukan kepada Bu Vera sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah menunjukkan alur Tirta yang juga Pak Edi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Bu Vera, sehingga Bu Vera dapat menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya tersebut. Baik Pak Hendra, terima kasih atas pengamatannya hari ini. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach orang coaching. Ya. Baik Pak Edi, pertanyaan terakhir. Baik. Kompetensi mana lagi atau apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Edi? Mungkin Pak Hendra ya, yang saya ingin kembangkan ya, kompetensi yaitu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya itu Pak Hen. Iya, baik Pak Edi. Saya kira cukup dari saya Pak Edi. Ya. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra. Terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Vera. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah baik Pak Hendra. Hari ini akan melaksanakan praktik coaching ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik Bu. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian coachingnya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coaching, saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Hendra. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Baik Pak Hendra, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Pak Hendra lakukan? Baik Bu Vera, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran, yang mana
saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring Kuci untuk bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Tentunya Bu Vera ya, kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci, Bu. Oke, Pak Hendra. Kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh coach? Jadi begini Bu Vera, saya dapat menggali potensi Kuci dengan indikatornya sehingga bisa mengemukakan ide-ide kreatif yang bisa dilaksanakan secara aksinya serta bisa mengatasi permasalahan yang ketika dapat melaksanakan rencana aksi tersebut serta Kuci dapat menemukan dan mempertanggungjawabkan aksinya tersebut, Bu. Oke, baik Pak Hendra, silahkan bisa dimulai. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hendra, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Pak Edi. Silakan Pak Edi. Sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar tentang murid-murid saya itu Pak. Siap Pak Edi, apa yang mau kita obrolkan pada siang hari ini Pak Edi? Saya ingin membahas kondisi kelas anak saya di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 7 Pak ya, dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya, sehingga berdampak buruk pada hasil pembelajarannya, dan hasilnya dari pembelajaran tersebut menurun. Beberapa siswa juga malas-malasan dalam mengumpulkan tugas. Begitu Pak Hendra. Oh begitu ya Pak Edi. Anak-anak mengalami penurunan motivasi di dalam belajar, Ya betul. sehingga berdampak buruk pada hasil belajarnya pun menurun. Ya. Kira-kira Pak Edi, yang ingin Pak Edi dapatkan di akhir obrolan kita ini apa? Saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajarnya. Begitu Pak Hendra. Dari level 1 sampai level 10 Pak Edi, Pak Edi sendiri itu kira-kira saat ini di level berapa untuk bisa memotivasi murid dalam pembelajaran? Kalau untuk saat ini Pak Hendra ya, untuk level pada diri saya dalam memotivasi siswa itu kira-kira hanya berada di level 6 itu. Gitu ya Pak Edi. Pak Edi, kira-kira ingin meningkatkan ke level berapa Pak? Kalau saya sebenarnya tidak muluk-muluk Pak Hendra ya. Di sini saya ingin meningkatkan level pada diri saya dalam memotivasi siswa itu cukup 8 saja itu sudah bagus menurut saya itu Pak Hendra. Baik Pak Edi. Apa rencana Pak Edi untuk bisa ke level 8? Saya akan memanajemen kelas terlebih dahulu ya Pak ya. Misalnya kita membuatkan pada awal pembelajaran itu, yaitu melakukan ice breaking terlebih dahulu yang terkait dengan tema yang akan kita pelajari pada hari itu. Kemudian atau melakukan tanya jawab ya sekitar tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema atau yang akan kita pelajari. Menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keinginan dari murid-murid dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian mungkin itu terlebih dahulu itu Pak Hendra yang saya akan lakukan. Pak Edi, Ya. dari beberapa rencana yang Pak Edi sampaikan, mana yang menurut Pak Edi dalam waktu dekat ini atau yang bisa mendesak untuk bisa dilakukan? Yang saya akan segera lakukan, Pak Hendra ya, dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran dan melakukan ice breaking. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi menurut Pak Edi yang harus dilakukan itu adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dan menggunakan ice breaking ya Pak ya. Betul Pak Hendra. Saya akan melaksanakan rencana tersebut ya Pak Hendra ya. Rencananya itu yang saya akan lakukan pada hari Senin pertemuan berikutnya.
saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai dari tujuan pembelajaran. Baik Pak Edi, dari apa yang disampaikan Pak Edi untuk mempermudah pekerjaan Pak Edi, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Edi dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Pak Edi buat? Rencananya saya akan meminta bantuan Pak Guru yang lainnya, rekan sejawat, yaitu Pak Mario ya, karena menurut saya ya beliau itu hebat Pak dalam bidang IT-nya. Nah, saya akan belajar dengan Pak Mario cara membuat video pembelajaran supaya lebih menarik. Pak Edi, bagaimana kita bisa tahu rencana Pak Edi di dalam membuat dan dapat terlaksana dengan baik? Minggu depan Pak ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Hendra ya, sambil kita nyeruit lah ya, kalau kita biasa nyeruit di sini. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan tersebut. Baik Pak Edi, dari obrolan siang kita hari ini yang cukup menarik, kira-kira apa yang sudah Pak Edi dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan memotivasi belajar siswa dengan mencoba 3 cara tadi ya Pak ya. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi belajar yang menurun begitu. Kemudian bagaimana komitmen Pak Edi supaya rencana ini bisa terlaksana? Saya berkomitmen untuk mencoba dan menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran dan melaksanakan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, keren sekali Pak Edi. Semoga rencana aksi bisa berjalan dengan baik. Tunggu hasilnya ya Pak Edi ya. Mudah-mudahan setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Pak Edi, semoga bermanfaat baik hasil untuk diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Hendra untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Vera. Pak Hendra tadi sudah melakukan kegiatan kucing ya? Iya, alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Hendra lakukan dengan kucing terkait indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan? Baik Bu Vera, alhamdulillah saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta Bu, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci, menceritakan masalah, dan menemukan solusi-solusi, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu saya Bu. Oke, Pak Hendra, menurut saya sebagai proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Edi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah menggunakan alur tirta. Dan Pak Hendra juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang diberikan pada Pak Edi sehingga Pak Edi dapat menemukan solusi sehingga permasalahan yang dihadapi Pak Edi itu bisa terselesaikan. Baik, Vera, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk saya meningkatkan lagi skill dan kemampuan saya di dalam meng-coach seorang kucing. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu Vera, kompetensi yang akan saya kembangkan, saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan Bu dari seorang coach dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring kucing, tentunya yang bisa mendapatkan
atau menemukan sendiri solusi-solusi dari masalah yang kucing hadapi. Oke Pak Hendra. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hendra. Mungkin saya cukupkan dulu pada sesi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih Bu jumpa. Farah. Itulah tadi hasil kucing supervisi akademik pada modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.